perkenalan dulu dah. Kakang namanya siapa, Kang? Saya namanya Kang Ajep. Kang Ajep. Itu kalau bahasa panggilannya, tapi kalau bahasa ininya Kang Rustandi. Kang Rustandi. Kang Ajep aja ya. Kang Ajep. Biar enak. Kang Ajep asli sini. Asli orang sini. Ini kan kampung apa sih, Kang? Kalau nama tempat ini memang dari dulunya pun Gunung Padang. Tapi kalau kampung-kampung yang sekitar ini, sekelilingnya, berhubung kan di bawah itu ada perkampungan, dimulai dari bawah ini ada nama Kampung Cimanggu. Kesininya sekarang ada nama Kampung Gunung Padang, berhubung masih terikat sekitar area ini. Lalu sebelah baratnya sana ada perkampungan juga, namanya Kampung Cipanggulaan dan Kampung Pasir Salam. Terus sana juga ada Kampung Sarwa. Di sini ada Kampung Ciukir, Gunung Malati, Empang. Di sekitar ininya banyak kampung-kampung. Kecamatan, termasuk kecamatan mana? Kalau kecamatannya Kecamatan Campaka. Desanya Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Tuh, secara ininya mah. Ini untuk sejarahnya gimana nih, Kang? Maksudnya awal muasalnya ini jadi wisata. Sebelumnya kan belum kan ya sebelumnya? Oh ya gitu. Jadi mulai awal rame dikunjungi pengunjung atau ada istilah bahasa wisata gitu ya. Emang sekitar rame-rame sekitar tahun 2000 ke sini. Nah, yang lebih ininya kemarin 2012, 2013 sampai 2014 itu di sini itu ada kajian riset penelitian dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya dari arkeologi, geologi, astronomi, arsitek, topografi, bahkan secara kegiatan tenaga bantunya dibantu dari tentara kemarin. Bahkan kegiatan riset tersebut didampingi dari staf khusus presiden pada waktu itu Pak Andi Arief. Bahkan sampai 2014 itu ada kunjungan Pak SBY. Nah, jadi banyak diekspos, dipublikasikan di media-media, di televisi. Nah, sampai mungkin banyak orang yang tahu sampai sekarang sih rame-ramenya itu secara untuk sejarah sendiri untuk batu ini apa, Kang? Maksudnya sejarahnya tuh apa? Kok bisa banyak batu gitu di atas gunung gini? Iya. Sebenarnya kalau dibahas tentang latar belakang situs ini, kalau digali semuanya emang cukup panjang lama. Mungkin ini mah secara garis besarnya aja. Nah, jadi istilah bangunan zaman purbakala dulu itu zaman prasejarah itu ada yang namanya candi, ada piramid, ada keraton, ada punden berundak. Nah, ini dari hasil kajian berbagai riset ilmuwan arkeologi bahwa di sini bukan candi, bukan piramid, tetapi punden berundak, yang artinya tempat yang bertahap-tahap atau yang bertingkat-tingkat. Jadi membentuk halaman-halaman atau teras-teras yang terdiri dari 5 teras atau 5 tahapan. Nah, ini salah satu bangunan tanpa ada tiang, tanpa ada atap. Jadi tidak ada tiang-tiangnya ke atas itu, tidak ada dindingnya, tidak ada atapnya atau gentengnya lah. Jadi begini aja terbukanya itu sama alam. Nah, dari hasil berbagai riset, dulu kalau di sejarah awal tercatatnya itu pada tahun 1891 oleh Verbeek orang Belanda, lalu dilanjutkan pada tahun 1914 oleh N.J. Krum. Nah, dulu dalam keadaan tertutup oleh semak belukar, jadi dulu mah belum kelihatan secara semua gini, jadi masih ketutup semacam hutan. Paling dulu itu yang udah jelas itu paling batu-batu yang berdiri dan tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang dulu dikeramatkan atau menurut cerita masyarakat turun-temurun bahwa dari dulu pun sudah ada gitu, bahkan sudah digunakan. Karena secara cerita turun-temurun masyarakat sekitar ini bahwa tempat ini sebagai tempat keramat, tempat sakral, tempat ziarah atau tempat semedi atau tempat berdoa. Nah, dulu N.J. Krum dan Verbeek menduga ini kuburan karena di teras 3 ada lokasi persis bentuknya semacam makam atau kuburan. Nah, tetapi pada waktu itu tempat ini oleh Verbeek dan N.J. Krum belum dikaji diteliti secara intensif, hanya baru dugaan mereka bahwa ini kuburan atau makam.
akhirnya dibiarkan dan ditinggalkan. Lalu tempat ini baru dilaporkan ke pemerintahan mulai ke Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, langsung ke pusat Dirjen Purbakala itu baru tahun 1979 oleh 3 masyarakat sekitar ini. Nah, tetapi tadi jauh sebelum perbaikan Enjekrum, kalau masyarakat sekitar ini tempat ini udah tahu, udah ada, bahkan udah digunakan, karena tadi secara cerita turun-temurun ini sebagai tempat keramat. Jadi dulu mah tempat ini tuh belum diduga atau diperkirakan mengandung sejarah atau dikatakan situs ini atau cagar budaya atau benda cagar budaya, tapi hanya baru secara cerita masyarakat aja bahwa ini sebagai tempat keramat gitu, tempat sakral atau tempat ziarah. Nah, baru dilaporkan tadi tahun 1979 oleh 3 masyarakat. Lalu tahun 1981 baru diadakan berbagai riset dari arkeologi. Dulu yang diperkirakan ini kuburan makam Perbek dan Enjekrum. Nah, tempat tersebut atau lokasi tersebut sempat digali, diadakan ekskavasi. Ekskavasi itu adalah penggalian suatu bidang yang diteliti dan penutupan namanya ekskavasi. Nah, ternyata sudah digali, di dalam tersebut tidak diketemukan adanya tulang belulang atau kerangka bekas orang meninggal di kubur, tapi masih batuan-batuan. Makanya pada waktu itu dapatlah hasilnya bahwa ini bukan tempat penguburan atau pemakaman. Akhirnya dibiarkan dan ditinggalkan. Lalu secara bertahap 83, 84 sampai 85 dilihat struktur ini ternyata tadi bukan bangunannya ke atas, jadi tidak ada tiang-tiangnya, tidak ada dindingnya, tidak ada atapnya. Nah, jadi begini aja. Nah, akhirnya tahun 1985 berbagai disiplin ilmu dan cerita masyarakat diketemukanlah fungsinya ini. Jadi fungsinya atau kegunaan tempat ini pada waktu zaman purbakala dulu itu digunakan oleh nenek moyang atau leluhur. Tempat ini dipakai sebagai tempat peribadatan leluhur dulu atau tempat pemujaan nenek moyang dulu. Nah, jadi kalau menurut ahli berbagai arkeologi bahwa tempat ini dibuat atau diperkirakan dibangun jauh sebelum piramid dan candi. Lebih tua tempat ini karena beda zaman, beda peradaban. Ini di zamanan prasejarah, yaitu di zaman tradisi kudus megalitikum, zaman batu, di zaman sebelum mengenal agama dan tulisan. Tetapi secara cerita turun-temurun masyarakat sekitar bahwa tempat ini pernah digunakan pada masa era kerajaan Prabu Siliwangi atau kerajaan Pajajaran sampai ke zaman para wali, yang artinya bahwa tempat ini jauh sebelumnya sudah ada, cuman pada masa kerajaan pernah digunakan atau dipakai atau dimanfaatkan lah secara ininya gitu. Jadi tadi ada dari hasil riset-riset bahwa ini di zaman prasejarah, yaitu zaman tradisi kebudayaan megalitikum, zaman batu, di zaman sebelum mengenal agama dan tulisan, karena sudah diteliti oleh berbagai disiplin ilmu bahwa di sini itu belum ditemukan adanya tulisan huruf atau aksara. Jadi mereka belum memahami tulisan atau aksara, hanya baru simbol-simbol aja. Nah, simbol-simbolnya di sini ada 5 teras, ada 5 tingkatan, dikenal sama 5 bukit atau 5 gunung. Lalu ada 5 gerbang. Lalu di teras kelima itu ada 5 titik juga. Lalu sudut batunya pun segi-segi 5. Nah, lalu yang ngelilingi bukit-bukit ini ada 5 bukit juga atau 5 gunung. Ke sana pun ke arah Gunung Gede, karena orientasi situs ini orientasinya menghadap ke arah Gunung Gede. Ya, kalau Candi Borobudur menghadapnya ke arah Gunung Merapi. Jadi hampir setiap tempat peribadatan khususnya di Jawa Barat menghadap ke arah Gunung Gede atau Gunung Agung atau Gunung Besar lah kita cari itu. Yang menghadap 5 gunung sejajar. Lalu konsepnya ada juga yang dinamakan di bawah. Pertama ada yang dinamakan Sumur Cikahuripan, dulu sebagai tempat bersucinya nenek moyang dulu untuk semacam beribadah atau peribadatan atau pemujaan bahasanya. Jadi mereka pertama mensucikan dulu di sumur tersebut, mandi dulu, wudu dulu, lalu masuk ke pertama ada gerbang Pamuka Lawang. Di sana ada semacam perilaku atau adab-adaban sopan santunnya. Salam dulu, kalau dulu bahasanya sampurasun gitu kan ya, tes. Sekarang kan assalamualaikum. Lalu masuk pertama ke aula. Nah, aula ini itu ada pintu masuknya, di sebelah sini ada pintu keluarnya. Jadi tempat ini dulu digunakan oleh leluhur sebagai tempat untuk mengawali ritual mereka atau peribadatan mereka, karena kegiatan perilaku peribadatan atau pemujaan mereka dulu dilaksanakan secara bertahap, tahap demi tahap mereka lalui atau step by step. Pertama dari sini sudah beres, lalu ke teras selanjutnya, kedua, ketiga, keempat, sampai peribadatan yang sangat sakral atau kesempurnaan mereka diakhiri di teras paling tinggi, di teras kelima. Itu secara ininya paling sakralnya di sana. Makanya suka timbul pertanyaan kenapa orang dulu
tempat peribadatannya di puncak gunung yang tinggi, karena salah satu prediksi anggapan mereka bahwa tempat yang sangat tinggi itu sangat-sangat dekat sama pencipta. Definisi di sini dekat dalam arti lebih hening, khusyuk, fokus, biar tidak terganggu. Makanya dulu pada zaman para nabi, para wali pun mereka ada yang di gua atau di puncak gunung, salah satunya ini, secara ini. Lalu ada nama batu meja, batu dolmen. Lalu di sini ada batu gamelan, cuman sekarang mah mukunya itu sudah tidak boleh pakai batu lagi, paling begitu aja, disintrek atau disentil lah. Karena sudah ada undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang cagar budaya. Dulu mah masih ada kebijakan waktu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Nah, sekarang sudah tidak boleh lagi, kita aja sendiri aja gitu. Batu gamelan dan batu kecapi. Lalu sananya ada batu Gunung Masigit. Gunung Masjid mungkin kalau di zaman peradaban Muslim, Masjid, masjid atau musola atau langgar, salah satu tempat ibadah atau tempat suci. Jadi intinya bahwa tempat tersebut dulu oleh nenek moyang dijadikan sebagai tempat yang dihormati atau tersucikan di sini. Lalu di sana ada tempat mahkota dunia. Ini ada simbolnya dua pohon ini. Ini satu rumpun dua jenis. Itu menyimbolkan pohon pasangan. Pohon kemenyan dan hamil. Gitu. Makanya di tempat sana itu nama tempat mahkota dunia itu ada definisi artinya. Lalu di sana ada batu kursi, ada batu relevan kujang. Kursi tersebut dulu difungsikan katanya sebagai tempat musyawarah. Jadi tempat ini sebagai tempat peribadatan, juga tempat musyawarah dan tempat upacara sajian gitu. Lalu di sana ada goresan kujang. Kujang itu salah satu lambang pusaka khas Sunda Jawa Barat, kujang. Yang kujang tersebut mengandung makna filosofi atau arti kujang itu harus kukuh kepada janji. Jadi kalau punya janji terhadap seseorang harus ditepati. Lalu di sana ada juga jejak maung. Jejak maung di sini bukan berarti jejak maung hewan atau binatang, karena relief atau bekas tersebut terdiri dari 9. Jadi menandakan angka nilai kesempurnaan itu bukan 10 tapi 9. Maung di sini artikan dari kata bahasa manusia yang luhung atau manusia yang unggul. Jadi dulu katanya di tempat sana itu diduduki atau dipakai hanya orang-orang leluhung. Ada untuk tumit ininya, kanan kirinya, lalu tangannya ditaruh di sana. Lalu teras 4 ada ruangan juga pagar-pagar. Lalu ada batu satu, namanya itu batu pengujian atau batu kanuragan. Nah, batu tersebut dulu katanya difungsikannya sebagai untuk pengujian, boleh tidaknya untuk memasuki ke teras yang paling sakral. Karena peribadatan untuk kesempurnaan itu diakhiri teras 5. Jadi dulu maknanya hanya orang-orang tertentu saja yang boleh memasuki teras 5 itu, hanya orang-orang yang lulus batu itu. Bahkan dulu mah suka diangkat-angkat ya secara kesininya pun oleh orang-orang yang tirakat. Jadi katanya si batu tersebut saya yakin kepada Yang Maha Kuasa dan berdoa. Lalu di sini ada semacam tirakat dulu ya, katanya sih bisa dijadikan sebagai simbol atau acuan bisa tercapai atau tidaknya suatu hal, katanya dengan syarat geni dengan istilah tirakat. Lalu teras kelima ada singgasana raja sebagai tempat cerita turun tempat tirakatnya atau tapan Prabu Siliwangi di sana. Lalu ada batu Pandaringan sebagai tempat terbahan. Nah, jadi intinya bahwa tempat ini pertama dibangun jauh sebelum piramid dan candi, ya difungsikan sebagai tempat peribadatan nenek moyang dulu. Nah, lalu zaman kerajaan, zaman para wali, tempat ini secara bergenerasi digunakan. Jadi kalau adanya itu di zaman prasejarah, zaman tradisi kebudayaan megalitik, zaman batu, di zaman sebelum mengenal agama dan tulisan. Itulah secara garis besarnya tulisan biasa. Kalau secara versi usia sampai sekarang berbagai ilmuwan ada beda-beda versi, beda-beda pendapat. Ada yang menyebutkan 2.500 sampai 3.500. Ada juga yang menyebutkan sekitar 4.700 sampai 12.000 tahun sebelum Masehi. Itu secara versi usia. Karena di sini intinya belum diketemukan adanya tulisan. Iya. Sebelumnya makasih banyak nih udah mau kasih tahu kita. Semoga ilmunya manfaat. Semoga kita juga nanti insya Allah kesini lagi ya. Itu aja ya.